Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan proses instalasi sistem operasi Linux Ubuntu menggunakan aplikasi VirtualBox dilanjutkan dengan konfigurasi server serta penggunaan perintah dasar Linux. Pada tahap ini, yaitu tahap pertama, saya akan menjelaskan persiapan awal untuk instalasinya. Pertama, untuk mengunduh aplikasi Oracle VirtualBox, kita ke Google, mengetik download Oracle VirtualBox. Nah, setelah dibuka websitenya seperti ini, kita milih di VirtualBox 7.2.4. Tinggal di download, menunggu downloadan, hasilnya nanti akan seperti ini. Tampilan awal Oracle VirtualBox. Selanjutnya untuk ISO Ubuntu di Google kalian tinggal diketik download Ubuntu. Nah, kita pilih di versi 24.04.3 LTS yang bagian Windows. Tinggal di download saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah melakukan instalasi VirtualBox dan Ubuntu, selanjutnya pada aplikasi VirtualBox-nya, pada pojok kiri atas terdapat button New. Di sini bisa diklik untuk setup terlebih dahulu untuk instalasi OS Ubuntu-nya. Untuk virtual machine name-nya bebas saja namanya. Misalnya Ubuntu kelompok 1. Selanjutnya untuk ISO image-nya dipilih dari Ubuntu yang sudah diinstal sebelumnya, yang versi 22.04. Untuk yang proceed with unattended installation-nya di non-centang. Selanjutnya ke setup. Selanjutnya ini tidak perlu. Nah, untuk specify virtual hardware-nya ini di set di 4 giga ya. Berarti di 4096. Ini bisa disesuaikan di laptop masing-masing atau di device masing-masing. Untuk kelompok saya ini di 4 GB dan CPU-nya di dual core. Setelah selesai, dan untuk harddisk penyimpanannya itu di 40 GB. Setelah semuanya dilakukan, bisa klik finish pada VM-nya. Setelah selesai di setup, bisa klik start pada pojok kiri atas. Di sini menunggu sebentar untuk dibuka. Ini dipilih yang try or install Ubuntu. Di enter. Kita tunggu beberapa saat. Setelah proses loading yang
cukup sedikit lama akan muncul tampilan dari Linux Ubuntu-nya. Nah, di sini bisa di-set penginstalannya menggunakan bahasa Inggris, lalu klik install Ubuntu. Untuk keyboard layout-nya semuanya di-set di bahasa Inggris, lalu klik continue. Di sini dipilih untuk yang normal installation dan download updates while installing Ubuntu. Habis itu klik continue lagi. Langkah selanjutnya bisa langsung diklik install now saja. Diklik continue. Di sini pilih lokasi yang di mana kalian sedang berada ya. Ini di Karawang. Klik continue. Di sini bebas untuk namanya. Di sini disamakan saja seperti sebelumnya. Ubuntu kelompok 1. Passwordnya juga bebas. Di situ bisa langsung klik continue lagi. Setelah semuanya selesai, di sini bisa menunggu untuk proses instalasi yang terakhir. Di sini tergantung dari jaringan device-nya masing-masing. Baik, pada tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi server web pada Ubuntu. Nah, konfigurasi ini bertujuan untuk menyiapkan sistem agar berfungsi sebagai web server, yaitu mampu melayani permintaan akses halaman web bagi klien melalui jaringan. Nah, melalui konfigurasi ini, server dapat menerima, memproses, dan merespons permintaan menggunakan protokol HTTP. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapannya. Langkah yang pertama kita akan buka di terminalnya. Nah, di sini kita langsung saja mengetikkan komen sudo apt update. Nah, di sini saya harus memasukkan password terlebih dahulu. Nah, setelah sudah berjalan proses update-nya, jadi apt update ini hanya untuk kita memeriksa apakah ada updatean dari si Apache-nya. Jadi kita mengambil informasi versi terbaru yang tersedia di repository resmi Ubuntu-nya. Kemudian untuk memastikan sistem apakah mengetahui update keamanan dan database yang terbaru. Nah, ketika sudah selesai prosesnya, kita akan gunakan sudo apt install Apache 2. Ada typo. Ulangi sudo apt install Apache 2. Oke. Nah, di sini baru kita menginstal untuk Apache servernya. Oke, ketika sudah selesai, ini sudah selesai, berarti kita sekarang mengecek apakah sudah berjalan Apache-nya atau belum. Caranya adalah kita menggunakan sudo system
cpl status akan dua. Nah, ini adalah indikatornya. Jadi ketika sudah aktifnya memiliki value running, berarti sudah berjalan. Kita juga bisa mengeceknya melalui website. Kita maaf, kita buka browser. Di sini ada Firefox. Di sini kita buka untuk localhost. Nah, di sini sudah tertulis bahwa Apache itu default edge yang ditampilkan, yaitu it-was. Yang ini berarti untuk konfigurasi server sudah berhasil dijalankan. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar Linux yang digunakan untuk pengelolaan file dan juga direktori. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam terminal. Setelah masuk, perintah pertama adalah pwd, yaitu yang digunakan untuk menampilkan lokasi direktori kerja saat ini. Kita akan ketik. Setelah itu kita enter. Kemudian di sini akan tampil kita berada di direktori. Terus kemudian ada perintah ls. Jadi ls ini digunakan untuk menampilkan seluruh file dan juga direktori termasuk file tersembunyi beserta informasi di dalamnya. Setelah kita ketik, kita enter. Kemudian di sini ada beberapa file dan juga direktorinya. Terus kemudian ada perintah mkdir. Jadi perintah ini itu kita gunakan untuk membuat direktori baru. Pada contoh ini kami akan membuat direktori bernama direktori saat ini. Misalnya kita ketik mkdir, kemudian enter. Kita tulis nama filenya. Kemudian enter. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita gunakan perintah cd untuk berpindah ke direktori tersebut. Misalnya cd, nama filenya. Enter. Nah, ini kita sudah masuk ya. Dan untuk menghapus direktori kosong itu kita menggunakan rmdir, tapi sebelumnya kita masuk. Kemudian kita ketik rmdir. Kemudian kita enter. Nah, ketika sudah seperti ini berarti file atau direktorinya itu udah kehapus. Terima kasih. Baik, melanjutkan dari sebelumnya mengenai perintah dasar yang sudah dicoba. Di sini saya akan menambahkan dari perintah dasar Linux juga, serta perintah yang ulangi, serta perintah administrasi sistem yang sudo sistem itu ini nggak perlu itu. Seperti perintah dasar yang utama aja. Baik, melanjutkan dari perintah dasar sebelumnya yang sudah dicoba, pada tahap ini saya juga akan melakukan perintah dasar Linux tambahan. Dari perintah-perintah ini digunakan untuk mengetahui informasi sistem, mengelola file, serta mengelola layanan server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Perintah dasar yang pertama yaitu whoami. Whoami itu digunakan untuk mengetahui user yang sedang login dan aktif pada sistem Linux. Mari kita coba. Sini kita tuliskan whoami.
Ketik enter. Nah, di sini muncul UOMA itu berarti yang user yang aktif itu yang pertama Dava. Lanjut di perintah dasar uname kita ketikkan uname ini digunakan untuk menampilkan informasi kernel dan sistem operasi Linux yang digunakan. Kita enter. Di sini muncul itu Linux Dava VirtualBox karena kan kita menggunakan VirtualBox. Kemudian lanjut ke melihat daftar proses yang sedang berjalan. Perintahnya untuk lebih informatif dan lebih jelas kita gunakan PS aux. Enter. Nah, di sini muncul dari daftar proses yang sebelumnya sudah dilakukan. Sudah muncul. Kemudian lanjut ke perintah dasar untuk melihat penggunaan disk yang sudah digunakan gitu. Untuk perintahnya yaitu df h. Enter. Nah, di sini tampil ada file system, kemudian ada tmpfs dengan size-nya dan yang lainnya. Kemudian perintah yang terakhir itu melihat penggunaan memori gitu. Jadi free-min h ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan RAM pada sistem. Kita coba. Ada free h. Enter. Nah, di sini muncul memori berapa dan swap memori yang sudah digunakan berapa, kemudian yang free berapa. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan berawal dari instalasi VirtualBox, kemudian instalasi Linux Ubuntu, kemudian dari perintah-perintah dasar yang sudah kami lakukan. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari video dari kelompok kami, itu kelompok 1. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.